Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham INTP kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham INTP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha semen dan untuk mereknya 3 roda ya teman-teman. Terus terkait sumber income berasal dari penjualan semen. Terkait semen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan INTP. Terkait kepemilikan saham dimiliki oleh Bridgewater Omnia sebesar 51%, masyarakat sebesar 49%. Dan ini dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten mengalami penurunan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 10,7% dari segi pendapatan. Dan dari segi net profitnya cukup konsisten mengalami penurunan juga, tetapi di 2019 dengan 2020 tidak mengalami penurunan ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari pendapatannya turun 10%, tetapi dari segi net profit mereka tidak mengalami penurunan. Jadi untuk INTP ini malahan melakukan efisiensi ya di tahun 2020 ini. Dan di mana di masa COVID seperti sekarang, dan mereka bisa menahan sampai tidak mengalami penurunan aja, menurut saya dari segi net profit ini cukup bisa dikatakan sangat bagus. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami penurunan juga, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 1,4%. Terus dari segi hutangnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 11,5% untuk tahun 2019 dengan 2020. Terus dari segi modalnya juga konsisten mengalami penurunan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 4%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 ini sebesar 12,68%. Dan kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya memang mengalami penurunan terus ya teman-teman. Tetapi kalau dibandingkan dengan 2019, maka 2020 ini bisa dikatakan cukup bagus. Terus untuk EPS-nya sama, masih 489. Dan itu membuat pernya menjadi 28,22 kali. Dan ini memang sangat bagus ya teman-teman, yang dimana dari 2019 harganya dari 19.000 sisa tinggal 14.000 ya, 13.800. Jadi mendekati 14.000, berarti mengalami penurunan sebesar 5.000 poin, dan itu membuat pernya menjadi turun hampir 10 lebih ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value-nya di 6.016. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,29 kali. Dan kalau kita lihat secara histori pun, untuk rata-rata dari INTP ini masih sangat tinggi ya, rata-rata di 2,9 sampai dengan 3 ya teman-teman. 2,9 sampai dengan 3, dan memang paling rendah ada di 2016 yaitu 2,17 kali. Dan sedangkan sisanya memang rata-rata cukup bisa dikatakan sangat tinggi atau mendekati angka 3. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,23 kali, dan ini masih sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan memang secara histori pun untuk 2014 sampai 2020 untuk DER-nya tidak pernah mencapai angka 0,3 ya teman-teman. Terus untuk dari segi ROE-nya di 8,13%, dan ini juga mengalami penurunan, tetapi sudah cukup mendekati dengan 9% yang saya anut. Untuk ROA di 6,59%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham INTP di 13.800, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan intrinsic value-nya sekitar 14.000. Jadi masih memiliki margin of safety 1%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya lihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas, dan kedua tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke, walaupun net revenue-nya mengalami penurunan, tetapi kan ini di masa pandemi seperti sekarang ya teman-teman. Dan dari segi net profitnya tidak mengalami penurunan, menurut saya ini udah sangat bagus. Terus untuk dari segi asetnya saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena liability-nya oke, saya berikan status sektor ini oke karena tidak ada hal yang perlu kita concern.
Untuk ROE saya berikan status no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif tetapi sudah sangat mendekati namanya fair value. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk INTP ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham INTP ini? Tidak ya teman-teman, karena walaupun secara fundamentalnya masih sangat bagus, tetapi secara valuasi sudah sangat mendekati fair value. Jadi itu membuat saya tidak tertarik lagi dengan saham INTP ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ingin tertarik untuk join grup, saya ada buat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.